Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan saya, Dadan Purnama, calon guru penggerak Angkatan 11, guru SMK Negeri 1 Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Pak Eka Aswarullah. Beliau adalah guru teknik otomotif di SMKN 1 Cilaku, Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eka. Waalaikumsalam, Pak Dadan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi, Pak. Siap, ya. Sebelum melaksanakan supervisi kelas tentunya. Nah, adapun tujuan dari supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan atau proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas bersama para siswa. Siap, siap. Dan tujuan percakapan kali ini atau percakapan praobservasi ini agar Pak Eka nantinya bisa lebih siap lagi untuk melaksanakan proses pembelajaran dan lebih percaya diri tentunya. Siap. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu Pak Eka pada saat praobservasi kali ini. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti itu untuk apa, Pak? Ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kebetulan saya mengajar elemen elektrikal, Pak. Elektrikal kendaraan dengan submateri sistem starter. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu diharapkan peserta didik ini mampu memahami fungsi sistem starter pada sebuah kendaraan. Kemudian peserta didik mampu memahami komponen-komponen sistem starter pada sebuah kendaraan, dan peserta didik ini mampu memahami dan melaksanakan pemeliharaan dan pemeriksaan serta perawatan sistem starter pada sebuah kendaraan, Pak. Dari beberapa tujuan pembelajaran yang tadi Pak Eka sampaikan, area pengembangan kompetensi siswa apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Eka? Ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi siswa dari 3 ranah, Pak, atau 3 aspek. Pertama, kompetensi kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, kompetensi psikomotor atau keterampilannya. Yang ketiga, kompetensi afektif atau sikapnya, Pak. Rancangan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Eka ya berkaitan dengan strategi pembelajaran atau model pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan dilakukan itu nanti seperti apa, Pak? Ya. Nah, untuk model pembelajaran saya mengadaptasi model problem based learning, Pak, dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan sosial emosional. Kemudian model yang saya gunakan yaitu variatif, Pak, ada banyak, ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi, kemudian ada praktek, Pak. Oke. Jadi strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti itu Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya adalah problem based learning. Kemudian juga metode pembelajarannya adalah tadi cukup banyak ya, ada diskusi, praktek dan lain-lain. Mudah-mudahan lancar nanti Pak pelaksanaannya. Kira-kira kapan nih waktu pelaksanaan untuk proses pembelajaran yang akan Siap. Waktu pelaksanaannya sesuai dengan jadwal, Pak, itu akan dilaksanakan hari Selasa pada jam pelajaran jam ke-3 sampai dengan jam ke-5. Tempatnya di mana nih, Pak? Di kelas atau di bengkel? Lokasi pembelajarannya saya ambil di ruang belajar yang ada di lingkungan bengkel, Pak. Bengkel teknik otomotif. Insya Allah nanti kita berjumpa, Pak, pada waktu yang telah ditetapkan untuk rangkaian observasi supervisi akademik yang akan dilakukan pembelajarannya oleh Bapak. Kemudian ini ada beberapa hal
Ya. terkait instrumen penilaian Mhm. yang akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk agenda observasi. Instrumen penilaian yang akan saya lakukan pada saat supervisi akademik itu tentunya dilihat dari runtutan proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya. Diawali dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti tadi Bapak akan menggunakan model problem based learning. Kemudian nanti ada kegiatan penutup sebagai bentuk refleksi ya Pak ya. Kira-kira dari hasil percakapan pra observasi ini apa nih yang bisa Bapak dapatkan? Ya. Dari percakapan ini saya mendapatkan beberapa informasi, artinya informasi ini harus saya olah menjadi sebuah persiapan Pak. Saya harus menyiapkan modul ajar, kemudian saya harus menyiapkan media ajar, kemudian saya harus mempersiapkan alur proses pembelajaran dengan baik gitu. Jadi dengan adanya pra observasi ini yang memberikan saya gambaran Pak bagaimana nanti pelaksanaan proses observasi akademik ini berjalan. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin. Baik Pak, terima kasih nih atas waktunya sudah bisa melaksanakan percakapan pra observasi. Ya. Sampai ketemu nanti di observasi Pak. Siap Pak, siap. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Terima kasih Pak Eka atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Anda mana kabarnya? Baik ya. Apa mana? Alhamdulillah ya. Baik. Hari ini kita melakukan pertemuan pembelajaran dan penelitian. Ya, kemudian sebelum kita mulai alat tulisnya cek kesiapan dulu. Alat tulisnya ada? Oke, kerapihannya ini yang nggak pakai webpack, kemana webpacknya? Bawa. Nanti di pertemuan selanjutnya tidak boleh lupa ya. Oke, sebelum kita mulai KM mana KM? Tolong KM berdiri ke depan, pimpin doa, kemudian nanti pimpin dia seperti biasa. Silakan ya ke depan ya. Perhatian. Ya. Perhatian. Ya. Selesai, Pak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa silakan cek semangatnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak coba absen dulu ya. Agus Gumilar, Agus, Ahmad Ibnu, Rafi Alamian, Ahmad, Ramdan, Rajwa, Sandi, Adil, Yoga, Alhamdulillah, luar biasa. Kalian semua. Biasa ya, pertemuan sekarang, kemudian
merupakan apresiasi, ucapan apresiasi yang intinya tolong pertahankan semangatnya semangatnya dan kita belajar lagi. Siap? Minggu lalu kita sudah masuk ke materi sistem listrikan dasar ya. Hari ini kita masuk ke materi sistem starter. Ada yang masih ingat materi tentang listrikan dasar apa saja? Rangkaian dari rangkaian kemudian rangkaian komponen-komponennya apa saja kira-kira? Komponen yang dibutuhkan itu membuat sebuah rangkaian listrikan dasar apa? Oke, kemudian bius, kemudian satu lagi kabel dan ini dan masa. Ingat ya? Sebelum kita mulai, Bapak juga ingin membuat sebuah kelompok. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu materi tentang sistem starter. Sistem starter pada sebuah kendaraan atau dalam hal ini mobil ya. Sistem starter pada mobil atau pada kendaraan ringan. Yuk, angkat tangan yang tidak tahu apa fungsi sistem starter. Apa semampu kalian? Sistem starter apa? Ada yang tidak tahu? Sebagai penggerak. Yang lain belum bisa tahu. Ada yang tahu apa itu sistem starter? Ada? Atau kalian punya kendaraan sepeda motor? Apa? Oke, ini kelompok dua kira-kira sistem starter itu apa? Pada sebuah kendaraan untuk menyalakan untuk apa? Untuk apa? Untuk menyalakan. Baik. Kita sepakati saja ya. Kita pahami. Kita masuk ke materi apa sih sistem starter pada sebuah kendaraan kan. Harapan yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran ini, kalian semuanya mampu memahami fungsi daripada sistem starter pada sebuah kendaraan, ya. Kemudian kalian juga mampu memahami komponen-komponen apa saja yang ada pada sistem starter, dan kemudian Bapak juga berharap kalian mampu melakukan proses pemeliharaan dan perbaikan pada ini sistem starter sebuah kendaraan. Jadi ketika nanti ada masalah, ada trouble, ada kerusakan, ada sistem starter, kalian mampu memperbaikinya. Gitu ya? Yang mengikuti? Oke. Sebelum kita mulai, tolong perhatikan dulu. Bapak ingin menampilkan permasalahan ya yang terjadi pada sistem starter. Kira-kira masalahnya apa sih sebenarnya pada sistem starter yang Bapak tanyakan? Oke ya? Perhatikan semuanya. Itu masalahnya. Ya kan, belakang? Nah ini permasalahannya apa nih? Di sedang dilakukan pengecekan. Dilakukan starter, kunci kontaknya dengan on-off, tapi unit tidak nyala. Kira-kira ini ada masalah atau enggak? Perhatikan. Kalian pernah punya masalah dalam bermasalah dengan kendaraan? Ada yang pakai sepeda motor? Coba apa angkatannya? Angkatannya sebenarnya. Ada? Pernah punya masalah nggak pada sistem sepeda motor? Misalkan pagi-pagi apa kira-kira masalahnya? Susah nyala, motor susah nyala, atau mesin susah menyala. Kelompok satu kira-kira ada masalah nggak? Kunci kontaknya off tapi startnya tetap nyala.
Oh, kunci kontaknya di off, tapi starternya tetap nyala. Nah, ini masalah ya. Kelompok 2 ada pengalaman nggak? Apa? Kabel putus. Jadi efeknya apa? Nah, artinya kalian sudah terbiasa dengan masalah-masalah itu ya. Benar nggak? Jadi terjadi masalah mesin sulit dinyalakan. Itu salah satu penyebabnya bisa terindikasi daripada sistem. Namun di sistem starter apa yang rusak dan lain sebagainya kita belum tahu. Benar nggak? Apa yang perlu diperiksa? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu dianalisa? Yang jelas jenis kendaraan atau mesin sudah menyala. Kalau begitu, ya. Jadi silakan nanti kalian berdiskusi per kelompok, boleh menggunakan media ini. Ya, kita bapak sediakan buku. Bapak juga tahu buku silakan nonton saja videonya. Ya, ada beberapa video yang akan bapak share. Pak, saya senangnya baca Pak buku, boleh baca buku ini. Kalau Pak saya senangnya melihat video, nanti Bapak sediakan, Bapak share link materi. Halo, halo semuanya. Kelompok 2 tadi materinya tentang apa? Basic kerja sistem dasar sama komponen yang ada di dalam motor. Oke, silakan. Perwakilan kelompok 2 presentasi. 3 orang, 4 orang silakan maju. Yang lain tolong maju ke depan. Bantu. Nah, oke. Baju. Nih. Nah, silakan. Yang lain, halo, perhatian. Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip kerja, kemudian komponen dan fungsi yang ada pada unit motor starter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kira-kira yang lain? Paham? Ya, tentang prinsip kerja, kemudian komponen-komponen yang ada pada motor. Kira-kira berdasarkan diskusi kelompok 2, salah satu atau penyebab kenapa sistem starter permasalahan yang tadi muncul. Sistem starter pada sebuah kendaraan yang tidak bisa bekerja, salah satu penyebabnya apa? Berdasarkan kelompok 2 apa? Beras ya? Mana beras? Beras itu yang mana? Ini ya? Jadi menurut kelompok 2, kenapa sistem starter ini tidak bisa bekerja? Karena penyebabnya adalah beras. Atau ada yang mau bertanya? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
berdasarkan diskusi kelompok, ya. Tadi kelompok 1 menyatakan bahwa sistem starter tidak dapat bekerja itu disebabkan oleh apa? Baterai ya, paket ya. Kelompok 2 kira-kira apa tadi penyebab motor starter atau sistem starter tidak dapat bekerja? Karena kehausan beras, sehingga sistem starter tidak dapat bekerja. Ya, kira-kira kalau berasnya aus harus diapakan? Beras pada sistem starter aus harus diapakan? Harus diganti. Kenapa berasnya bisa tahu rusak atau aus? Harus dilakukan pemeriksaan. Ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok 3, sistem starter pada sebuah kendaraan tidak dapat bekerja diakibatkan oleh komponen komutator ya. Kenapa tahu komutator aus? Karena harus dilakukan pemeriksaan. Menggunakan apa? Tadi alatnya. Tadi menggunakan apa ini? Vernier. Standar diameter komutator tadi berdasarkan materi 28 mili. Hasil pengukurannya tadi berapa? Kalau di bawah 28 mili, ya di bawah ini, itu artinya komutator sudah aus. Bisa jadi juga salah satu penyebab sistem starter tidak bekerja. Oke, luar biasa proses belajar hari ini, diskusi yang luar biasa. Setiap kelompok sudah menemukan pemahaman materi, kemudian mendapat tentang apa namanya sampai penyebab dan solusi ketika sistem starter ini tidak dapat bekerja. Ya. Pertemuan hari ini Bapak rasa cukup, namun sebelum diakhiri, Bapak ingin melaksanakan evaluasi terlebih dahulu, ya, untuk mengukur pemahaman kalian sejauh mana sejauh mana daya tangkap kalian, ya, berdasarkan proses belajar yang tadi coba Bapak fasilitasi dengan berbagai media, ada video, ada buku, ya, dengan hasil diskusi yang berbeda tiap kelompok. Ya kan? Yang kelompok sudah mempresentasikan nanti materi apa yang disampaikan kelompok 1 apakah sama atau kelompok 3 atau begitu sebaliknya. Siapkan kertas lembar, beri nama, kasih kelas, catat soalnya. Silakan siapkan kertas lembar. Tuliskan pertanyaannya satu saja. Tuliskan berdasarkan hasil diskusi hari ini ya. Tuliskan penyebab atau jenis-jenis kerusakan yang mengakibatkan sistem starter pada sebuah kendaraan tidak dapat bekerja. Tuliskan apa saja tadi. Kalau sudah dikumpulkan, ya. Semuanya sudah? Semuanya sudah? Oke. Sebelum diakhiri, ya. Ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan? Materi hari ini Bapak rasa cukup. Untuk ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan, apa yang kalian ketahui setelah belajar hari ini? Silakan cuma angkat tangan. Pak, saya jadi tahu ini. Pak, saya jadi paham ini. Silakan ada yang berani berpendapat. Alif, apa yang Alif ketahui setelah mengikuti proses belajar hari ini? Oke, jadi tahu bagaimana cara memeriksa motor. Ada lagi yang lain? Perwakilan kelompok 1, coba Hendrik lihat, boleh? Oke, jadi paham atau jadi tahu tentang komponen yang ada di dalam motor. Perwakilan kelompok 1 mana? Betul? Oke, jadi sudah jadi tahu fungsi motor starter dan komponennya. Alhamdulillah pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Ya. Minggu depan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan materi yang sama, yaitu bagaimana cara melakukan pengujian
Karena setelah diperiksa, dipasang, motor statornya sudah bisa pengujian. Ya. Jadi minggu depan kita masuk ke materi pengujian unit motor starter sebelum motor starter itu dipasang kembali ke unit kendaraan. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Sebelum diakhiri, tolong KM mana KM? Pimpin doa, kemudian cek semangatnya kembali. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Pimpin doa dulu nih. Silakan ya. Ya, latihan. Sebelum akhir pelajaran. Bayar kan? Cek semangat lagi. Selesai. Salam. Berjumpa kembali dengan saya Dadan Purnama, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKN 1 Cilaku, Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Pak Eka Asrullah, kemudian ditemani juga dengan Pak Wawan Heriawan selaku pengajar praktik pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat pagi Pak Eka. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bahagia Pak. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan menindaklanjuti dari hasil observasi yang telah kita lakukan kemarin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik dengan cara merefleksi dan memvalidasi dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Eka selama observasi kemarin dengan rencana penilaian yang telah dibicarakan pada saat pas. Ya. Begitu Pak Eka. Siap Pak. Baik. Nah, sebelum kita awali, ada beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan ke Pak Eka. Siap. Baik Pak. Yang pertama, apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Eka kemarin pada saat kita melakukan observasi, Pak? Siap. Bisa dijelaskan secara singkat saja. Ya, kemarin pada saat pelaksanaan observasi, supervisi, observasi pembelajaran, saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rancang Pak di modul ajar. Iya. Oke, yang observasi kemarin yang sesuai yang telah dirancang oleh Pak Eka bisa diceritakan ulang Pak? Ya. Jadi di modul ajar saya mengajar kompetensi keahlian teknik otomotif khususnya materi pemeliharaan kelistrikan Pak. Sub materinya tentang sistem starter. Nah, di situ saya menerapkan strategi pembelajaran problem based learning, kemudian dengan berdiferensiasi dengan pendekatan pembelajaran sosial emosional. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Eka pada saat kemarin apa saja? Langkah pembelajaran Iya. yang sudah saya lakukan ada 3 tahapan Pak dalam proses pembelajarannya, yaitu kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Di kegiatan awal saya melakukan pengecekan kesiapan siswa Pak, kemudian melaksanakan baca doa, kemudian persepsi materi sebelumnya. Nah, di kegiatan inti saya melaksanakan sintak Pak yang sudah saya rancang. Sintak sesuai dengan sintak problem based learning. Kemudian di kegiatan penutup saya melaksanakan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Eka. Jadi tahapan-tahapan pembelajaran kemarin yang dilakukan pada saat observasi yang kita lakukan secara bersama-sama, Pak Eka sudah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Siap. Namun ada hal yang menarik nih Pak Eka di kegiatan pendahuluan ya. Ya. Di kegiatan pendahuluan Pak Eka waktu itu membuat sebuah kelompok. Ya, betul. Bagaimana cara Pak Eka membuat kelompok siswa pada saat itu? Pada saat proses pembelajaran
Waktu itu saya membuat kelompok dengan metode berhitung, Pak. Ya. Jadi berhitung, sejumlah siswa berhitung antara 1, 2, 3, 4. Nanti dengan siswa yang memiliki nomor angka yang sama itu yang saya jadikan satu kelompok gitu, Pak. Ya, Itu jadi- mungkin strategi atau metode saya dalam pembuatan kelompok. Ya, jadi dalam waktu pembuatan kelompok waktu itu saya juga menyaksikan Pak Eka itu menggunakan metode berhitung. Betul. Jadi dengan angka yang sama itu Ya. berkelompok karena Jadi, memang tujuan Pak Eka waktu itu membentuk kelompok itu 4 kelompok. Betul, Pak. Nah, menurut Pak Eka ada nggak metode lain atau cara lain untuk membuat kelompok selain dengan metode berhitung? Ada sih harusnya, Pak. Jadi memang menurut saya idealnya pembentukan kelompok ini harus berdasarkan hasil tes awal ya, pretest atau apa namanya ya sejenis pretest begitu, Pak. Iya. Kemudian nanti kita lihat hasilnya, bisa dilihat berdasarkan karakteristik belajar, kemudian kemampuan awal peserta didik. Nah ini sebagai bahan untuk menjadikan pembentukan kelompok harusnya dilihat dari itu sih menurut saya, Pak. Ya. Jadi kedua alternatif itu ya, dari metode berhitung, kemudian metode yang kedua yang diceritakan oleh Pak Eka, Ya. menggunakan asesmen awal terlebih Asesmen dahulu. diagnostik. Ya, nah yang paling mendekati ke pembelajaran diferensiasi yang direncanakan itu yang mana nih, Pak? Ya, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, metode pembentukan kelompoknya, Iya, betul, Pak. itu ya idealnya menggunakan asesmen diagnostik dulu. Terlebih dahulu. Karena memang kita harus ngecek ya mulai dari pengetahuan awal siswa, kemudian karakteristik pembelajaran, gitu. Jadi sehingga sebelum melaksanakan pembelajaran kita sudah mulai tergambar lingkungan belajarnya seperti apa, gitu. Baru kita bisa melakukan pembentukan kelompok, gitu. Ada alasan mendasar tidak di Pak Eka pada saat kita observasi, Iya. Pak Eka lebih memilih metode berhitung ketimbang metode yang kedua? Ya, pada awalnya saya berpikir begini, Pak, kenapa saya membuat 4 kelompok? Karena memang di sintaknya, di modul ajarnya saya merancang pembelajaran berbasis diferensiasi. Jadinya tiap kelompok ini saya bentuk diberikan materi yang berbeda begitu, penugasan yang berbeda, sehingga akan ada diferensiasi konten begitu, Pak. Nah, jadi dasarnya itu sih awalnya. Jadi Iya. pembentukan kelompok, 4 kelompok dengan metode berhitung itu sih Ya. awalnya. Nah, kemudian pada saat di kegiatan inti ya, pada saat itu Pak Eka kan sintaksis problem Based based learning. learning itu ada beberapa tahap, mulai Iya. dari pengumpulan informasi Iya. dan lain-lain gitu. Nah, ini secara umum itu sudah Pak Eka lakukan dengan baik dan sudah berdiferensiasi dengan si murid Iya. atau siswa ini diberikan beberapa opsi pilihan bagaimana cara menggali informasi dari 3 sumber ya, Pak. Iya. Waktu itu ada dari buku, kemudian dari video Betul. ya, Pak Eka, dari link YouTube dan Iya. lain-lain dari Google. Nah, itu sudah cukup bagus dan perlu dipertahankan mereka. Nah, dari pergantian langkah Iya. sintak itu sendiri kan perlu mengkondisikan siswa Iya, kembali gitu. betul. Nah, pada saat itu bagaimana cara Pak Eka untuk mengkondisikan Iya. ulang siswa yang kredit nih Iya. dari sintak ke-1 langkah ke-1 ke Iya. langkah yang Iya. kedua. Jadi pada saat itu yang saya lakukan dari mulai peralihan sintak begitu, Pak, ya, saya hanya instruksi verbal saja, Pak. Instruksi verbal, kemudian ya siswa diberikan jeda waktu untuk mulai peralihan sintak, kemudian dalam senggang waktu itu, jeda waktu itu saya instruksi verbal aja supaya siswa tetap diam, kondusif gitu, tertib, itu aja, Pak. Kira-kira ada alternatif lain nggak, Pak, sebetulnya untuk Iya, mengkondisikan siswa sesuai dengan apa sih pembelajaran sosial emosionalnya Iya, itu? waktu itu? betul. Setelah proses belajar, setelah proses pembelajaran, ya saya terpikir, Pak, gitu. Harusnya di jeda waktu itu, mulai dari proses peralihan sintak atau proses peralihan langkah pembelajaran, itu idealnya diisi dengan ice breaking ya. Oh iya, betul. Menurut saya sih itu ice breaking, berbagai macam ice breaking, sehingga di jeda waktu itu bisa kita isi dengan sejenak menghilangkan dulu sejenak tinggalkan dulu pembelajaran, kita refresh kembali dulu agar nanti
pada saat masuk ke langkah berikutnya fokus anak bisa Iya. kembali begitu. Iya, jadi pada saat itu Pak Eka melaksanakan untuk mengkondisikan Iya. siswa yang kredit itu cukup dengan Dengan perintah perintah secara saja, verbal iya. gitu ya. Padahal ada Betul. alternatif Harusnya sih ada, lain iya. yang bisa dilakukan oleh Pak Eka yang barusan disampaikan itu dengan berbagai macam Ice breaking. Iya. gitu ya. Nah, dari hasil pengamatan observasi yang saya lakukan kemarin kepada Pak Eka, sebetulnya dua hal itulah yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya gali. Siap. Berdasarkan hasil pencocokan dari lembar penilaian yang telah kita sepakati di awal gitu ya pada saat pra observasi. Iya. Kemudian pada saat observasi, nah ternyata saya temukan itu dua hal itu. Dan secara umum, secara keseluruhan pembelajaran yang Pak Eka lakukan itu sudah cukup bagus. Hanya di dua hal tadi, Iya. bagaimana cara mengelompokkan siswa yang bukan sedikit ya, karena di awal kita merencanakan berdiferensiasi, Betul. berarti harus terkait ke sini. Iya, iya. Kemudian cara mengkondisikan siswa yang pada saat itu karena kita praktek ya, Iya, betul. agak sedikit kredit, betul. nah gitu ya harus dikondisikan Iya. ulang. Dan Pak Eka juga sudah menemukan sebetulnya, oh iya harus dengan ice breaking, dan itu cocok sekali dengan hasil observasi yang saya catat di lembar observasi pembelajaran di kelas. Nah, dari percakapan kali ini nih Pak Eka, Iya, Pak. pembelajaran apa yang kira-kira Pak Eka dapatkan? Ya, dari percakapan kali ini ya akhirnya harus berefleksi begitu Pak, berdasarkan temuan-temuan gitu. Artinya ya dalam menerapkan proses pembelajaran harus ada adaptasi-adaptasi, termasuk dua hal yang tadi Pak. Jadi artinya saya harus mulai memperbaiki mungkin modul aja nanti kita sisipkan bagaimana teknik pengelompokan siswa yang baik, kemudian bagaimana cara mengelola fokus siswa di sela-sela jeda waktu yang tersedia begitu. Nah, perasaan Pak Eka yang dirasakan hari ini setelah kita melakukan tiga rangkaian ya, dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini, apa yang dirasakan oleh Pak Eka? Ya, saya senang Pak menerima feedback ya, masukan, karena memang untuk perbaikan itu harus selalu ada proses coaching begitu, ada proses diskusi, dan masukan-masukan ini yang harusnya dijadikan dasar untuk proses perbaikan berikutnya begitu Pak. Area pengembangan ke depan nih Pak Eka, kalau kemarin kan Pak Eka merencanakan ingin mengembangkan kompetensi pedagogiknya nih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, untuk kedepannya kira-kira Pak Eka area pengembangan apa yang ingin dikembangkan lagi? Ya, selain daripada memperkuat lagi pengembangan kompetensi saya di pedagogik, salah satunya ya harus merevisi tadi mungkin terkait modul ajar. Ada juga aspek lain Pak yang harus saya kembangkan, dari mulai aspek profesional, kemudian sosial dan kepribadian. Karena ketika memperbaiki seluruh aspek itu, ya saya berharap bisa melayani peserta didik dengan baik itu dalam proses pembelajaran. Oke. Ingin mengembangkan tiga hal ya. Dan tiga kompetensi guru yang harus dimiliki selain dari kompetensi pedagogi. Fokus di yang mana dulu nih dari tiga ini? Kalau saya lebih tertarik ke profesional dulu Pak. Profesional. Nah, pada saat ini kalau dikasih grade dari 0 sampai dengan 10 untuk kompetensi profesional Pak Eka itu kira-kira di angka berapa? Nah, berdasarkan evaluasi ya, berdasarkan evaluasi diri saya menilai kompetensi profesional saya di bidang teknik otomotif begitu. Saya ada di grade 7 Pak. 7. Mau dikembangkan ke angka berapa? Ya paling tidak naik 1 digit atau 2 digit, 8 sampai 9 begitu. Ke 9? Iya. Atau mau di 8 aja? 9 sih harusnya bisa. Nah, untuk menaikkan kompetensi profesionalnya Pak Eka ya, anggaplah tadi saya mencoba memancing 2 digit ya, ke 9. Kira-kira daya dukung apa nih yang Pak Eka perlukan
dibutuhkan? Ya, yang jelas pertama daya dukung support ya dari teman-teman, kemudian dari pimpinan juga Pak, karena memang meningkatkan kompetensi profesional ini perlu melibatkan berbagai pihak Pak. Artinya tidak bisa sendiri begitu, tidak bisa saya tiba-tiba praktek sendiri. Ini artinya harus perlu daya dukung pimpinan dan teman-teman untuk kegiatan upgrading. Oh, ya, mudah-mudahan berhasil Pak Eka. Amin. Saya rasa untuk percakapan pasca observasi kali ini dirasa cukup Pak. Siap. Gitu, karena Bapak sudah menentukan mendapatkan hasil umpan balik dari proses observasi, yaitu dalam 2 hal. Kemudian juga Bapak sudah punya rencana untuk perbaikan ke depan, kemudian juga Bapak sudah punya rencana untuk pengembangan kompetensi diri Bapak dan daya dukung. Nah, untuk percakapan kali ini saya rasa cukup. Siap. Terima kasih Pak Eka atas kehadirannya. Ya. Ya, mudah-mudahan ada perbaikan untuk kita bersama. Amin, amin, amin. Selanjutnya ke Pak Wawan selaku pengajar praktik pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Saya mohon umpan baliknya Pak dari hasil kegiatan pasca observasi yang saya lakukan dengan Pak Eka. Terima kasih Pak Dadan, dan saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada Pak Dadan ya, dan Pak Eka yang sudah bersedia menjadi role modelnya untuk kegiatan observasi. Tentunya ini sangat menggembirakan kalau bagi saya, dan apa yang sudah didapatkan oleh Pak Dadan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik di dalam kegiatan percakapan ini. Saya menyampaikan ya catatan-catatan yang sudah didapatkan tentang refleksi dari kegiatan percakapan Pak Dadan dengan rekan sejawat. Ini luar biasa. Dari 7 dan 8 kriteria yang diminta ya sudah semuanya terpenuhi, dari mulai tujuan, kemudian ke proses kreatifnya, kemudian ke memaksimalkan potensi dari Pak Dadannya sendiri, yaitu proses terjadinya percakapan 2 arah tadi sudah terpenuhi. Bagaimana Pak Dadan menggali potensi, mengidentifikasi dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat pada saat kegiatan pembelajarannya, dari indikator-indikator apa yang sudah didapatkan gitu. Tadi sudah muncul, kemudian hal-hal yang lainnya lagi yang perlu dikembangkan tentunya tadi sudah ditanyakan, dan ini konkret, data-datanya sudah ada di Pak Dadan dari mulai awal pra-observasi sampai ke pelaksanaan observasi. Itu kan menjadi dasar di percakapan kali ini, dan ini luar biasa. Jadi saya hanya mengucapkan selamat, dan saya berbangga hati dan saya bersenang hati karena Pak Dadan hari ini sudah melaksanakan kegiatan praktek ini dengan baik begitu. Sampai tadi kepada kesimpulan apa yang didapatkan juga itu semuanya sudah muncul, sudah sesuai apa yang diminta, apa yang diharapkan dari kriteria-kriteria pada saat tahapan proses coaching. Alur tirtanya sudah terwakili semua Pak. Saya hanya mengucapkan selamat saja Pak Dadan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi di percakapan-percakapan selanjutnya, karena sifatnya coaching ini adalah selalu fluktuatif gitu ya, selalu fluktuatif. Jadi bagaimana tergantung dari seorang coach itu melihat peluang dari apa yang disampaikan oleh coach ya, atau oleh lawan bicara. Nah, gestur mindfulness Pak Dadan sudah membuat situasi diskusi cukup tenang sehingga percakapan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu saja Pak Dadan. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Wawan atas umpan baliknya. Kemudian terima kasih Pak Eka atas percakapan pasca observasinya. Ya, mudah-mudahan kita maju bersama Amin. untuk perbaikan. Amin. Demikianlah percakapan pasca observasi kali ini yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat.